Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus diskon Intel dan cara lain untuk membantu konsumen di dalam mata kuliah etika bisnis. Sebelumnya, dari kelompok 4, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Alfrida Melinia, dan juga ada Octavia Rusliantika dan Iren Febriantika. Kita masuk pada kasus awal, yaitu gugatan AMD kepada Intel. Awalnya, pada tanggal 12 November 2009, Intel memberikan uang sebesar 1,25 miliar dolar kepada AMD atau Advanced Micro Device untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh AMD kepada Intel. Gugatan tersebut dilakukan karena AMD menganggap bahwa Intel telah melakukan kekuatannya untuk memonopoli dengan cara yang tidak adil, yaitu dengan cara mencegah perusahaan-perusahaan komputer untuk membeli mikroprosesor atau chip komputer yang diciptakan oleh AMD. Tak hanya AMD, Komisi Eropa juga pada tanggal 5 Mei 2009 mengatakan bahwa Intel telah menggunakan kekuatannya untuk memblokir AMD dari pasar. Jaksa Agung New York, Andrew Cuomo, pada tanggal 4 November 2009 juga mengatakan bahwa Intel telah merugikan konsumen New York dengan mencegah pembuat komputer untuk membeli mikroprosesor AMD yang lebih baik. Pada bulan Juni 2008, Komisi Perdagangan Korea Selatan juga mengatakan bahwa Intel telah melanggar undang-undang anti-monopolinya. Dan pada tahun 2005, Komisi Perdagangan Jepang juga mengatakan bahwa Intel telah melanggar undang-undang dengan membayar perusahaan untuk membeli semua prosesor mereka secara eksklusif. Permasalahannya, hal ini bermula dari kesalahan yang dilakukan oleh Intel pada akhir tahun 1990-an ketika Intel menginvestasikan ratusan juta dolar untuk mengembangkan jenis mikroprosesor baru dengan tidak menggunakan teknologi x86. Teknologi x86 adalah suatu program yang memungkinkan untuk membaca dan menjalankan program perangkat lunak. Mikroprosesor x86 terbaru umumnya dapat membaca dan menggunakan data yang sama. Dari sudut pandang Intel, mikroprosesor x86 memiliki kelemahan utama, di mana AMD dapat secara legal membuat mikroprosesor x86, sehingga nantinya Intel akan dipaksa untuk bersaing dengan AMD yang akan datang dengan mikroprosesor x86 yang lebih kuat dari Intel, sehingga akan mengambil alih pasar. Jadi, ketika berinvestasi, Intel memutuskan untuk mengembangkan dan mematenkan mikroprosesor yang tidak menggunakan teknologi x86, karena nantinya Intel sendiri yang akan memegang paten prosesor baru non-x86 ini, dan AMD secara hukum dilarang untuk membuatnya. Intel menyebut prosesor barunya sebagai Itanium. Itu lebih cepat dan lebih kuat daripada semua prosesor generasi sebelumnya. Tetapi memang prosesor ini tidak menggunakan x86, yang berarti bahwa ketika konsumen atau bisnis membeli komputer baru dengan prosesor Itanium di dalamnya, perangkat lunak dan datanya saat ini tidak akan berfungsi dengan baik di komputer baru tersebut. AMD juga telah mengembangkan prosesor PC selama tahun 1990-an dengan memutuskan untuk menggunakan teknologi x86 sehingga prosesor barunya dapat menjalankan perangkat lunak yang dirancang untuk prosesor x86 tanpa menggunakan program emulasi. AMD menyebut proses barunya sebagai Athlon. Athlon tidak diperlambat oleh program emulasi saat menjalankan program x86. Semua program x86 berjalan sangat cepat dan lancar di komputer yang dilengkapi dengan prosesor baru AMD. Tak hanya itu, Athlon AMD juga dapat menjalankan program x86 lebih cepat dan lebih baik daripada Intel Itanium. Akhirnya, mimpi buruk Intel pun menjadi kenyataan.
ketika AMD dan Intel memasarkan mikroprosesor baru mereka pada tahun 1999. Banyak para pengguna yang mengatakan bahwa Athlon AMD lebih cepat dan murah. Hal tersebut menimbulkan cemahan pada titanium Intel yang buruk. Dan mayoritas produsen PC memasukkan prosesor AMD ke dalam komputer baru mereka yang berdampak pada naiknya pertumbuhan pangsa pasar AMD yang tadinya 9% dan kini menjadi 25%. Dan Intel menurun dari 90% kini menjadi 74%. Namun, pada tahun 2003, produsen komputer tiba-tiba menolak membeli prosesor AMD. Sony yang pada tahun 2002 menempatkan Athlon AMD ke 33% komputernya, pada tahun 2004 berhenti menggunakan Athlon sepenuhnya. NEC beralih dari menggunakan Athlon di 84% komputer desktopnya menjadi hampir tidak menggunakannya sama sekali. Toshiba beralih dari menggunakan di 15% komputernya pada tahun 2000 menjadi tidak menggunakannya sama sekali pada tahun 2001. Dan pertumbuhan pasar AMD menurun lagi menjadi 90%. Tom McCoy, wakil presiden eksekutif AMD untuk urusan hukum, mengklaim dalam sebuah artikel bahwa penurunan pesanan untuk chip Athlon adalah masalah penggunaan kekuatan monopoli oleh Intel. McCoy mengklaim bahwa Intel membayar jutaan dolar kepada perusahaan Sony, NEC, dan Toshiba untuk berhenti membeli mikroprosesor AMD dan hanya menggunakan mikroprosesor Intel di dalam komputer mereka. Selain itu, Intel mengancam perusahaan dengan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak berhenti menggunakan mikroprosesor AMD, Intel mungkin akan berhenti memasok mikroprosesor sama sekali karena setiap produsen komputer masih bergantung pada Intel untuk mikroprosesor di semua komputer mereka yang lain. Yakin bahwa Intel menggunakan cara yang tidak adil dan ilegal untuk menghalangi mereka keluar dari pasar, AMD akhirnya menggugat Intel pada 27 Juni 2005. Penasehat hukum Intel, Bruce Sewell, menyatakan bahwa alasan pembuat komputer berhenti menggunakan micro AMD chip karena begitu mereka mulai menggunakannya dalam jumlah besar dan menjalankan banyak program yang berbeda pada mereka menemukan bahwa chip AMD tidak menjalankan program secepat yang pertama kali terlihat. Karena gugatan AMD rumit dan membutuhkan pengumpulan dan peninjauan banyak bukti dokumenter, itu masih belum diadili pada akhir tahun 2009. Dan pada akhir tahun 2009, Komisi Perdagangan Federal FTC Amerika Serikat menggugat Intel untuk monopoli ilegal, metode persaingan yang tidak adil, dan tindakan dan praktik penipuan dalam perdagangan. FTC mengatakan dalam gugatannya bahwa penyelidikannya telah menemukan apa yang disarankan oleh penasehat hukum Intel, Bruce Sewell. Beberapa program perangkat lunak berjalan lambat pada prosesor AMD, tapi alasannya bukan karena prosesor AMD secara inheren lambat. Mereka telah menemukan bahwa Intel telah mengubah program yang dijual oleh perusahaan perangkat lunak sehingga program mereka tidak akan berjalan baik pada komputer yang menggunakan chip komputer AMD. Tanpa sepengetahuan mereka, saat perusahaan software menggunakan compiler Intel untuk memproses salah satu program mereka, compiler Intel diam-diam memasukkan bug ke dalam program yang memperlambatnya ketika dijalankan oleh prosesor AMD, tetapi tidak pada prosesor Intel. FTC juga mengklaim bahwa Intel telah menyediakan perusahaan perangkat lunak dengan perpustakaan kode perangkat lunak yang juga dirancang untuk membuat program tersandung ketika dijalankan pada microchip AMD. FTC juga mengatakan bahwa Intel telah membayar pembuat komputer untuk memboikot prosesor AMD dengan memberi mereka apa yang disebut sebagai rabat. Meskipun pembayaran ini hanya mengharuskan perusahaan setuju untuk tidak membeli prosesor AMD. Dell telah menjadi
Yang selanjutnya yaitu permasalahan dengan Dell. Seperti yang kita ketahui bahwa Dell itu telah menjadi produsen PC terbesar di dunia dengan memegang 13% dari pasar PC di seluruh dunia. Pada tahun 2002, Chief Operating Officer (COO) Dell bertemu dengan beberapa pejabat Intel. Intel secara terang-terangan menjelaskan bahwa Dell tidak akan mendapat lebih banyak pembayaran jika Dell menggunakan AMD prosesor. Selama pementasan, pejabat Intel mengatakan mereka bersedia melakukan apapun untuk membuat Dell tidak menggunakan prosesor AMD di komputernya. Pada pertemuan itu, akhirnya mereka setuju membayar $100 juta kepada Dell dengan syarat Dell harus terus menolak AMD. Dell terus kehilangan pangsa pasar. Michael Dell mengirim email ke hotel ini yang mengeluh bahwa kami telah kehilangan kepemimpinan kinerja dan ini berdampak serius pada bisnis kami di beberapa area. Hotel ini menanggapi keluhan Dell dengan menunjukkan beberapa banyak Intel membayar Dell. Namun akhirnya pada tahun 2006 Dell melepaskan diri dari kesepakatan untuk tidak menggunakan prosesor AMD. Di tahun itu ia membeli Alienware, produsen komputer yang membuat komputer gaming kelas atas dengan prosesor micro AMD. Kuartal itu pembayaran dari Intel turun menjadi $554 juta dan kuartal berikutnya Intel hanya membayar $200 juta. Hingga akhirnya Dell tidak lagi menerima rabat dari Intel yang berdampak pada turunnya laba bersih Intel menjadi $2,58 miliar. Karena Dell tidak melaporkan bahwa sebagian besar keuntungannya selama bertahun-tahun itu adalah uang tunai yang diterima dari Intel, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduh Dell dan pejabatnya menipu investor. Dell yang menjadi salah satu perusahaan yang paling dikagumi di Amerika, ternyata keuntungannya yang besar disebabkan oleh keterampilan manajemen perusahaan yang ditekan oleh Intel. Intel juga menekan perusahaan besar lainnya seperti HP dan IBM untuk menolak menggunakan prosesor AMD. Namun tidak seperti Dell, HP dan IBM tidak setuju untuk sepenuhnya memboikot prosesor AMD. HP setuju untuk membatasi pembelian prosesor AMD hingga 5% atau kurang. Dan Intel memberikan HP rabat sebesar $130 juta yang dibagikan selama setahun. IBM pun setuju untuk hanya menggunakan prosesor AMD di dalam komputer kinerja tinggi. Putusan gugatan akhirnya pada tahun 2010 dalam siaran persnya FTC mengumumkan bahwa tanpa mengakui kesalahan, Intel telah setuju untuk menyelesaikan gugatan anti-monopoli FTC. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Intel dilarang memberikan manfaat pengkondisian kepada pembuat komputer sebagai imbalan atas janji mereka untuk membeli chip dari Intel secara eksklusif atau menolak membeli chip dari pihak lain. Selain itu, Intel dilarang menggunakan compiler-nya atau pustaka kode perangkat lunaknya untuk menghambat kemampuan program berjalan pada mikroprosesor pesaing. Selanjutnya yaitu jawab pertanyaan dari kasus tersebut. Yang pertama, menurut penilaian Anda, apakah Intel adalah monopoli? Apakah Intel menggunakan kekuatan seperti monopoli? Atau dengan kata lain, apakah Intel mencapai tujuannya dengan mengandalkan kekuatan yang dimilikinya karena menguasai sebagian besar pasar? Jawabannya menurut kami yaitu Intel memang menggunakan kekuatannya untuk memonopoli agar dia dapat tetap menjadi penguasa pasar di dalam bidang mikroprosesor. Tindakan yang dilakukan oleh Intel disebut sebagai kegiatan monopoli karena Intel membuat beberapa perjanjian kepada perusahaan-perusahaan PC yang ada untuk tidak menggunakan produk yang dibuat oleh pesaingnya. Tak hanya itu, Intel bahkan juga mengancam beberapa perusahaan jika masih memaksa untuk menggunakan produk milik pesaingnya. Dan Intel juga melakukan pemboikotan secara tersembunyi yaitu dengan memasukkan bug ke dalam program agar nantinya PC yang digunakan tidak akan bisa mengakses produk dari AMD. Hal ini akan membuat pelanggan otomatis menghentikan penggunaannya terhadap produk AMD dan beralih menggunakan produk Intel.
Hal tersebut disebut sebagai monopoli pasar karena seperti yang sudah diketahui bahwa Intel dan AMD merupakan suatu perusahaan mikroprosesor terbesar di dunia, sehingga mereka berambisi untuk menjadi satu-satunya di dalam pasar. Yang kedua yaitu, menurut penilaian Anda, apakah rabat Intel etis atau tidak etis? Jawabannya yaitu, sebenarnya rabat yang dilakukan oleh Intel itu tidak etis, karena menggunakan perjanjian dengan perusahaan teknologi terkait pemakaian mikroprosesor pada produk mereka, seperti memaksa berhenti membeli mikroprosesor AMD, lalu akan menyerahkan bayaran hasil rabat tersebut setelah perusahaan setuju untuk berhenti menggunakan dan membeli dari AMD. Yang ketiga, apakah tidak etis bagi Intel untuk menggunakan compiler dan pustaka kode perangkat lunaknya seperti itu? Apakah ini diperbolehkan bagi perusahaan dalam ekonomi pasar bebas? Jawabannya yaitu, memang di dalam ekonomi pasar bebas, perusahaan berhak untuk melakukan apapun untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Tetapi perlu memperhatikan etika-etika di dalam berbisnis. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi, apa yang telah dilakukan oleh Intel kepada AMD dengan memasang pustaka kode perangkat lunak agar komputer tidak dapat mengakses mikroprosesor yang dibuat AMD sudah merupakan suatu tindakan yang melanggar etika di dalam berbisnis dan tentunya melanggar hak perusahaan lain untuk melakukan ekspansi pasar. Yang keempat yaitu, apakah rabat Intel tidak etis? Jelaskan mengapa atau mengapa tidak. Jawabannya yaitu sama seperti jawaban sebelumnya pada nomor 2, bahwa sebenarnya rabat yang dilakukan oleh Intel itu tidak etis karena mereka menggunakan perjanjian dengan perusahaan teknologi terkait pemakaian mikroprosesor pada produk mereka, seperti memaksa berhenti membeli mikroprosesor AMD, lalu akan menyerahkan bayaran hasil rabat tersebut setelah perusahaan setuju untuk berhenti menggunakan dan membeli dari AMD. Yang kelima yaitu, menurut Anda, apakah Intel melanggar salah satu dari dua bagian penting dari Sherman Antitrust Act? Jelaskan. Jawabannya yaitu iya. Jelas Intel melanggar bagian penting dari Sherman Antitrust Act. Sudah disebutkan di dalam Sherman Antitrust Act bahwa dilarang melakukan tindakan sepihak yang memonopoli atau mencoba memonopoli pasar yang bersangkutan. Dan Intel melakukan hal tersebut dengan mencoba menjatuhkan AMD dengan membuat produk AMD tidak diinginkan oleh pasar PC yang ada di dunia, sehingga Intel akan dapat menguasai pasar. Sekian penjelasan mengenai kasus dan jawaban dari soal-soal kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.